Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Husnu Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Manusia merdeka, Bang Said Didu itu tengah melakukan perjalanan ke Sumatera Selatan ke Palembang tepatnya di kota Palembang di Sumatera Selatan. Ini perjalanan ditempuh melalui jalur darat. Dia melaporkan bagaimana situasi perekonomian rakyat yang belum pulih karena pandemi. Dan tentu yang fokus juga yang diperhatikan oleh Bung Said itu adalah dampaknya terhadap infrastruktur yang dibangun oleh BUMN. Di penyeberangan ini antara Merak di Banten menuju Bakauheni Lampung, seperti dilaporkan oleh Bung Said itu tak terlihat sama sekali aktivitas yang mencolok. Penumpang masih sepi dan kapal itu kosong melompong. Di kelas 1 di kelas 1 sama sekali nggak ada orang, tidak ada orang sama sekali, kosong. Nah ini saya agak was-was juga menghadapi masalah BUMN ASDP, PT ASDP kemungkinan besar tahun juga akan mengalami kerugian besar karena ya memang penumpangnya tidak ada. Lihat ini sudah mau mendarat sampai di Karena kapal feri masih kosong melompong, maka hal yang sama juga terjadi di jalan tol Trans Sumatera. Ini Anda masih ingat ya, beberapa waktu yang lalu kan Presiden Jokowi meresmikan jalan tol Sumatera yang dengan jalur ini memang diharapkan arus lalu lintas di Sumatera ini, terutama di bagian selatan ini bisa berlangsung dengan mobilitasnya yang sangat tinggi karena ada jalan tol dan jarak waktu yang tempuh menuju Palembang itu memang jauh lebih singkat. Tetapi seperti juga dilaporkan oleh Bung Said itu, di jalan tol ini juga kosong melompong. Ini perjalanan dari Jakarta ke Palembang. Ini lewat jalan tol Bandar Lampung, Bakauheni ke Palembang. Itu jaraknya hampir 390 km. Ini sekarang di kilometer 207. Lihat jalan tolnya, menurut perhitungan saya memang masih sangat sepi. Tadi saya menghitung kira-kira hanya 8-10 mobil per menit. 8-10 mobil per menit kiri kanan. Nah, perhitungan saya jalan tol ini baru bisa layak kalau dilalui sekitar 35 sampai 40 mobil per menit kiri kanan. Jadi kalau hanya 8 sampai 10 berarti
sangat dimaklumi kalau jalan tol ini mengalami kerugian yang cukup besar, karena kalau dihitung tadi berarti hanya 30% dari BEP-nya, break even point-nya jalan tol ini. Nah, ini jalan tol yang milik Hutama Karya, jadi jangan heran kalau Hutama Karya, Wastigata Karya itu mengalami kerugian cukup besar, karena memang betul-betul dibebani tugas yang proyek yang tidak layak secara ekonomi jalan tol ini. Jadi bukan kita anti jalan tol, sebenarnya jalan tol ini penting sekali Jakarta Sumatera, tapi sebenarnya kalau dibisniskan murni seperti sekarang itu pasti akan memberatkan BUMN yang ditugaskan. Jadi sebenarnya kalau mau ini maka sebaiknya ini disubsidi, tapi disubsidi itu tidak masuk akal karena harusnya kalau mau adalah jalan umum yang diperbaiki. Dan saya tidak tahu sekarang kondisi jalan umum lintas Sumatera apakah masih dipelihara atau sudah tidak, karena sebenarnya yang pemerintah itu tugasnya adalah memperbaiki jalan umum, bukan untuk mengutamakan jalan tol, karena jalan tol ini adalah membebani sebenarnya masyarakat dan keuntungannya dinikmati oleh pemilik jalan tol. Nah, jadi kalau saya melihat sekarang, tadi saya di Bakauheni Merak melihat saya naik feri itu hanya satu kapal feri, biasanya itu 50 sampai 100 mobil atau 100 mobil rata-rata. Tadi tuh rata di Merak, dari Merak itu hanya 15 mobil dia satu kapal, dan balik saya lihat balik dari Bakauheni ke Merak tuh ada kapal besar lagi, kapal feri itu hanya isinya 12 mobil. Jadi kalau kita ngikuti perjalanannya Bang Said itu ya, dia mau dibilang nyaman, yang jalan yang kosong tadi itu kalau bagi para pengendara pasti sangat nyaman, walaupun sebenarnya nyaman tapi ada sedikit ngeri-ngeri ya, karena sepi kan. Kalau terjadi apa-apa kita tentu tidak bisa berharap bisa segera diketahui oleh orang lain karena lalu lintas yang sepi tadi. Tetapi nyaman buat kita para pengguna jalan tol, tapi pasti tidak demikian halnya dengan para pengelola jalan tol. Tidak ada pengguna berarti tidak ada pemasukan, tidak ada pemasukan berarti tidak ada dana untuk membayar utang investasi. Makanya kita tidak kaget kalau banyak BUMN karya yang kemudian dirundung utang yang sampai menggunung, dan ujung-ujungnya pemerintah juga yang harus memberi suntikan, yakni berupa penyertaan modal negara. Itu yang seperti yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir di DPR beberapa waktu yang lalu. Lebih dari 70 triliun rencana untuk penyuntikan ke sejumlah BUMN ini. Walau disebut sebagai penyertaan modal negara, tapi Anda jangan salah ya, untuk menyertakan modal negara itu duitnya itu sebenarnya duit kita semua, duit saya dan juga duit Anda. Dari mana? Itu yang ditarik oleh pajak pemerintah. Macam-macam pajaknya, ada yang pajak penghasilan langsung, ada pajak kalau kita PPH dan banyak hal lain. Sekarang ini kan hampir semua sektor kehidupan ini mulai ditarik pajak oleh pemerintah. Itu tadi perjalanan dari Lampung menuju ke Kota Palembang. Nah, bagaimananya suasananya di Kota Palembang sana? Bang Said ini sempat menjajal LRT di Palembang ya. LRT ini menjadi penting untuk dicoba karena kan beberapa waktu yang lalu kita juga sudah membaca bahwa LRT ini juga terancam jadi infrastruktur yang mangkrak nih. Kenapa? Karena penumpangnya kosong dan pemerintah itu harus mensubsidi. Pada waktu itu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menolak untuk memberikan subsidi. Saya tidak tahu perkembangan terbaru seperti apa. Tapi yang jelas sampai sekarang ternyata itu masih beroperasi, tetapi seperti inilah suasananya seperti dilaporkan oleh Bang Said itu. Di LRT Palembang, jadi menuju dari Sriwijaya, stasiun Sriwijaya ke bandara 31 kemudian memang cukup sepi. Ini dikatakan bahwa kerugian sekitar 8-9 miliar per bulan karena memang cukup mewah menurut saya dan penumpangnya cukup kurang menurut saya, karena ini jam pulang kantor saja khusus seperti ini dan
kira-kira 20.000. Nah, ini jadi penumpangnya lebih cepat. Penajam Pangkalan. Ini saya di atas kereta api LRT Sumatera Selatan Palembang nasional, pertama di luar Jawa. Kita lihat ini saya dari Sriwijaya tadi ke Bandar Sriwijaya ke bandara. Memang kosong sekali, kita lihat keretanya kosong. Tapi ini memang cukup berat karena tadi saya beli tiket 10.000 per 10.000 dari Bandar Sriwijaya ke bandara. Ini kira-kira ininya hanya 20.000 nih kalau pulang pergi. Jadi cukup berat memang, dan diberitakan bahwa ini rute penerbangan 9 miliar per bulan. Karena memang keretanya kosong dan sangat berat bagi kereta api Indonesia untuk melanjutkan ini. Tapi saya pikir pengalaman besar buat kita semua bahwa membangun infrastruktur memang perlu studi kelayakan yang bagus. Inilah mencoba betul-betul kerana melihat kosong keretanya ya, sangat berat. Nanti kereta api Indonesia membawa ini semua. Jadi ya saya sangat maklumi. Berat ya kalau lihat begini realitasnya ya, mulai dari penyeberangan tadi yang kosong melompong, ini pasti nggak sesuai dengan apanya ya, operasional, biaya operasionalnya, tapi ya tetap harus berjalan. Kemudian juga jalan tol yang kosong, dan kemudian LRT juga yang kosong. Beberapa contoh tadi itu hanya menunjukkan fakta di lapangan, apa yang terjadi dengan pembangunan infrastruktur yang jor-joran dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Ada kesan kan yang penting bangun, soal layak atau tidaknya, tidak ada studi kelayakan, misalnya bakal jadi beban negara dan ujung-ujungnya jadi proyek mangkrak, nggak terlalu penting. Yang penting bahwa beliau bisa menyuguhkan pada rakyat Indonesia bahwa beliau sangat sibuk membangun, dan seringkali kita kan melihat beliau meresmikan jalan tol di sini, meresmikan bandara di situ, meresmikan pelabuhan di mana, itu yang sampai ke publik. Tapi mungkin tidak banyak masyarakat yang memahami bahwa ujung-ujungnya itu akan menjadi beban negara, dan itu juga menjadi beban kita semua. Saya Aksun Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.